Selamat sore rekan super. Ya, Bulan ini Suara Pemerintah.id mempunyai headline fungsi dan peran personal branding bagi anggota DPR. Personal branding bukan hanya sekedar penampilan yang menarik. Personal branding adalah bagaimana seorang anggota dewan membangun citra diri dari berbagai hal positif. Melalui citra positif yang ditampilkan seorang anggota legislatif akan mampu menambah kepercayaan masyarakat pemilih terhadap anggota legislatif itu sendiri. Kondisi ini menjadikan personal branding wajib dilakukan oleh para anggota legislatif karena dengan personal branding akan menunjukkan perbedaan antara anggota legislatif. Dengan strategi branding yang tepat, turut menentukan bagaimana konstituennya memandang anggota dewan tersebut. Pasalnya, sekarang ini para konstituen dapat dengan mudah memantau kinerja serta mendapatkan informasi apapun tentang anggota dewan yang dipilihnya dengan hanya bermodalkan handphone. Untuk itu kita akan berbincang mengenai personal branding bagi anggota DPR dengan Ibu Hajah Nevi Zuhairina, anggota DPR RI, Komisi 6, Dapil Sumbar 2, fraksi PKS. Oke Ibu, ya, selamat sore. sore, Terima kasih atas kehadirannya di Suara Pemerintah.id yang sama-sama. headline ini membahas tentang fungsi dan peran personal branding bagi anggota DPR. Ya, Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu seberapa penting bagi anggota dewan dalam membangun citra diri yang positif? ya, Pak Luki dan dari Suara Pemerintah .id, Ya. eh, bahwa untuk kita sebagai anggota dewan ini pencitraan kita itu kan harus positif ya, karena kita adalah wakil rakyat ya, sehingga kita harus membangun citra diri yang positif ya. Membangun citra diri yang positif sangat penting dilakukan oleh setiap orang, apalagi anggota dewan. Karena anggota dewan adalah wakil rakyat, ya tentu dalam membangun stabilitas demokrasi di Indonesia. Sehingga setiap ucapan, tindakan, kerja, bahkan keluarganya saja menjadi sorotan ya perhatian masyarakat untuk dinilai. Bagi anggota dewan yang diceritakan positif ya ataupun negatif, maka itulah yang dilihat oleh masyarakat. Makanya kita harus ya wajib membangun citra yang positif ya sebagai wakil rakyat. Namun tidak sepenuhnya citra itu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah ini tantangan kita ya karena dunia politik sangat dinamis dan subjektivitas yang tinggi sehingga ketika ada citra negatif buat kita wakil rakyat perlu dilakukan konfirmasi ulang ya, cek and recheck ya dengan berbagai sumber terlebih dahulu dalam menerima setiap cerita, berita atau citra yang muncul ya. Jadi citra diri yang positif memang harus dari narasumber yang yang sah ya untuk diberitakan. Oke. Ya. Oke, baik Ibu. Mengenai tadi citra positif yang harus positif itu, hal apa Bu yang sebaiknya dilakukan oleh para anggota dewan dalam rangka membangun personal branding yang efektif Ibu? Oh ya. Apa hal yang dilakukan kita untuk membangun personal branding efektif? Tentu anggota dewan bekerjalah sesuai dengan tupoksinya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Manfaatkan media yang ada untuk publikasi kerja anggota dewan. Bangun komunikasi dengan semua lapisan, serta perjuangkan aspirasi masyarakat. Insya Allah masyarakat akan menilai citra apa yang pantas dilekatkan kepada anggota dewan tersebut. Memang kita sebetulnya sudah punya personal branding ya, tapi begitu personal branding kita kita miliki, terus personal branding kita sosialisasikan dan kita implementasikan, ya maka nanti personal branding mereka sudah melekat. Oh, Ibu Nevi yang dekat dengan pelaku UMKM. Oh, Ibu Nevi yang memperhatikan kaum petani ya. Oh, Ibu Nevi yang yang rajin ya mengadakan kegiatan pengajian dengan ibu-ibu. Perlu ya personal branding itu ya yang efektif tentunya ya dilakukan oleh anggota dewan. Oke. Baik Ibu, untuk menjangkau dari segmen petani tadi Ibu ya.
Udah Ya. sejauh mana Bu, Ibu memanfaatkan sosial media dalam rangka membina hubungan baik dengan konstituen Bu? Dimana kan kalau misalkan daerah pemilihnya yang untuk segmen petani, apakah sudah terjangkau Bu di sana untuk sosial medianya Bu? Iya. Jadi memang tidak semua konstituen kita itu memiliki handphone ya, bahkan kalaupun handphone ada handphonenya cuma untuk telepon dan SMS doang ya. Kalau saya sudah lihat pelaku UMKM hampir semuanya pakai Android sekarang ya. 2 tahun pandemi pada ganti handphone Android sekarang kalau pelaku UMKM. Tapi kalau petani karena nggak perlu handphone Android ya, jadi dia bahkan yang tidak punya handphone, bahkan ada yang punya handphone handphone jadul, nggak jadul juga lah, tapi yang cuma SMS dan telepon doang. Nah, ini di sini kita, sebagai wakil rakyat tentu harus juga menggunakan semua kanal media untuk membangun hubungan baik dengan konstituen, baik media sosial, cetak maupun pertemuan formal dan informal dengan masyarakat. Jadi begitu ada konstituen kita tidak memiliki handphone, tidak memiliki media yang bisa menjembatani kita, tentu kita harus mendatangi mereka dengan pertemuan formal dan informal. Jadi komunikasi 2 arah ya, saya langsung menemui masyarakat dan mendengarkannya. Setidaknya pada tahun 2021 ini saya sudah hampir 500 titik kumpul masyarakat yang saya temui dengan segala rupa aspirasinya. Jadi betul ya, media salah satu sarana mendekati kepada konstituen, tapi dari survei juga membuktikan kita datang secara formal, informal itu adalah media yang paling efektif ya untuk kita bertemu dengan konstituen. Artinya Ibu dalam menemui konstituen itu Ibu banyak pertemuan secara offline Ibu ya? Ya, formal dan informal. Tapi dengan di masa pandemi ini kita orangnya dikit ya, nggak banyak-banyak gitu yang mewakili saja gitu. Tetap itu nomor 1. Iya. Media itu kalau tidak salah itu hanya 10% ya masyarakat melihatnya. Untuk memilih kita tuh media tuh survei 10% ya. Tapi ini nggak apa-apa, kita kan mengais suara kan, istilah mengais suara ya wakil rakyat ya. Iya, Ya iya. dari media cetak sekian, media elektronik sekian, media sosial sekian persen, yang datang informal sekian, tapi surveinya membuktikan yang datang formal informal itu paling tinggi jumlah pemilih kita. Oke. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kendala dalam membangun personal branding itu bagaimana Bu? Cara Ibu mengatasinya Bu? Apakah dalam membangun personal branding, apakah ada Ibu mendapatkan masalah Bu atau tidak? Andaikan memang ada masalah, bagaimana Ibu mengatasinya Bu? Ya, jadi kendala-kendala kita ya dalam membangun personal branding melalui media, dalam politik kendala itu pasti kita temui ya, dan tentu sebaik-baik kita berupaya bekerja. Kalau subjektivitas masyarakat masih tinggi tanpa mempertimbangkan pengalaman, interaksi, kapasitas, dan track personal, maka akan selalu salah di mata oknum masyarakat tersebut. Begitu kan sebaliknya ya, kita kita memiliki cita yang positif ya, dan kita meyakini bahwa dalam demokrasi yang sehat, cita positif selalu berkorelasi dengan keterpilihan. Sedangkan saya, apapun penilaian masyarakat sesuai perintah Partai Keadilan, saya tetap bekerja sebaik dan semaksimal mungkin. Jadi kendalanya sebetulnya ya berhadapan dengan masyarakatnya langsung itu. Ya bila ada oknum ya tentu kan ya maksudnya bisa bisa menjadi personal branding kita jadi negatif. Nah, tentu di sini kita harus menyesuaikan dengan apa arahan partai kita ya, dan tetap bekerja secara baik dan semaksimal mungkin. Oke. Ya. Ya. Oke, baik Ibu. Ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Ya. Pendapat Ibu tentang kritik hingga sentimen negatif warganet Bu. Ini berhubungan dengan sosial media Bu. Negatif warganet yang kerap timbul di dunia digital Bu. Bagaimana Ibu menyikapinya Bu? Iya. Sebenarnya kan itu kan nama kita kan kritikan, sentimen negatif, bahkan sampai fitnah pasti akan datang ya pada manusia yang berinteraksi sosial, apalagi tokoh masyarakat, tokoh
politik atau pejabat publik. Jadi tentu kita harus berlapang dada dan menerima semua kritikan dan sistem negara sebagai upaya konstruktif agar kita bisa bekerja lebih baik lagi. Resiko ya jadi pejabat publik harus kita hadapi dengan manajemen emosi yang baik sehingga terbangun kerja produktif yang memberi manfaat. Dan pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan lalai, namun saya selalu berusaha untuk meminimalisir kesalahan. Dan bila ada kesalahan cepat melakukan perbaikan, ya. Dan kalau itu fitnah, tentu kita juga harus sikapi. Kalau ternyata fitnah itu sudah melebihi batas, ya tentu kita harus menanggapinya lewat jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ya, sebagai pemberi efek jerah bahwa fitnah itu tidak dibolehkan ya, walaupun sekecil apapun itu. Iya. Oke, Ibu Nevi, Ya. sekian dulu Bu Ya, perbincangan makasih. kita terkait dengan personal branding. Ya, Cukup ya. masukan bagi kami untuk mendapatkan informasi dari Ibu Nevi. Oke, baik Ibu Nevi. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Sama-sama Pak Luki ya. kepada kami Ya. untuk menjadikan informasi kepada para pembaca kami, rekan-rekan super. Ya. Oke, terima kasih rekan super. Saya tutup perbincangan kali ini dengan Ibu Nevi dari anggota DPR RI Komisi 6 Dapil Sumber 2 fraksi PKS. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.